Saudara sekalian, mahasiswa, mahasiswi Diploma 1 Program Vokasi Pendidikan Berkelanjutan, selamat berjumpa kembali dengan saya Darmuji Jais dalam mata kuliah Etika Profesi. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas masalah pemanfaatan IT. Kita bicara masalah pemanfaatan IT, tentunya penggunaan sarana IT yang kita gunakan timbul sebuah persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita ketergantungan dengan IT dan itu akan menimbulkan sebuah dampak yang negatif dan positif. Saudara sekalian, bahwa etika komputer dan etika pemanfaatan teknologi informasi sudah jelas bahwa etika komputer itu secara kasamatanya adalah sifat dan dampak sosial teknologi komputer. Di sini akan kita lihat bagaimana sifat yang ada dalam diri manusia untuk menggunakan alat ataupun media sebagai penunjang kegiatan mereka sehari-hari. Tentunya digunakan sistem dan cara penggunaan alat tersebut atau media secara benar dan baik, maka dibutuhkan sebuah etika komputer. Kalau di sini kita lihat dalam pengertiannya bahwa etika komputer adalah sebagai analisis tentang sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dalam pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar. Nah, yang kedua adalah ada dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi itu, maka di sini peran etika yang sangat dominan nantinya untuk bisa membatasi pengguna IT mana yang lebih dia manfaatkan ke negatif ataupun yang ke positif. Jadi etika pemanfaatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu analisis tentang dampak sosial yang ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Selanjutnya, mengapa manusia ataupun masyarakat beralasan untuk menggunakan IT, dan masyarakat sangat tinggi terhadap etika komputer ini. Yang pertama adalah kelenturan logika, merupakan kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi manusia di sini timbul sebuah interaksi dengan komputer sebagai kawan, sebagai media untuk menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan sehingga tujuannya tercapai. Jadi di sini pemrograman komputer itu sendiri diharuskan nantinya supaya bisa menyampaikan aspirasi sebagai si pengguna terhadap media yang kita inginkan dalam tujuan mereka tertentu. Kemudian faktor transformasi, bahwa di sini sudah jelas dalam transformasi itu bahwa IT sudah digunakan manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi, sarana untuk bisa menyampaikan pesan kepada relasi saudaranya, kepada masyarakat lainnya. Bisa contoh seperti fasilitas email, Twitter dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dimanapun mereka berada. Ini sebagai proses transformasi baik itu informasi yang diberikan kepada komunikan maupun komunikator. Kemudian yang ketiga adalah faktor kasat mata, artinya ada sesuatu yang sifatnya bisa kelihatan dan sehingga membuka peluang pada penyalahgunaan yang tidak tampak. Di sini juga timbul sebuah kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya ataupun kejahatan di dunia internet atau disebut dengan cybercrime. Jadi tiga alasan ini yang membuat manusia atau masyarakat yang tinggi terhadap etika komputer. Kemudian apa hak user dalam etika pembuatan teknologi informasi itu? Haknya adalah yang pertama, bahwa setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Bisa saja manusia menggunakan komputer di warnet
di laboratorium yang bukan miliknya itu bisa dioperasikan. Ini sebuah kebebasan bagi manusia untuk mengoperasikan komputer. Kemudian yang kedua adalah dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang kerjaan yang lebih banyak. Bisa sebagai orang yang ahli di bidang komputer, sebagai desainer, sebagai teknisi di IT, dan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, dan ini sebagai peluang kerja bagi manusia yang ahli di bidang komputer. Itu salah satu hak yang mereka dapatkan. Yang ketiga, hak spesialis komputer. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialisasi bidang komputer, karena tidak semua pemakai komputer menguasai masing-masing yang ada di komputer itu sendiri. Nah, yang keempat adalah hak atas pengembalian keputusan komputer. Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut. Saudara sekalian, kita sekarang masuk kepada hak user dalam etika pengetahuan. Masih yang kedua adalah hak atas informasi. Jadi semua masyarakat punya hak ini, dan yang pertama adalah hak atas privasi. Sebuah informasi yang sifatnya pribadi, baik secara individu, keluarga, maupun dalam suatu organisasi, mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiaannya. Jadi sekarang sudah banyak di dunia maya semua hak yang sifatnya privasi kadang-kadang bisa dipublikasikan, dan ini sebenarnya melanggar hak mereka pribadi sih. Kalau memang haknya bisa dipublikasikan atas persetujuan yang bersangkutan, ini bisa sah-sah saja. Tapi secara hak usernya, ini sebenarnya mereka ada hak privasinya. Yang kedua adalah hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem komputer. Nah, yang ketiga, hak atas kepemilikan, bahwa umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggadaannya atau disalin secara ilegal, itu juga sudah melanggar hak atas kepemilikan. Bisa saja mereka mengcopy, bisa saja mereka mensalin tanpa persetujuan hak pemilik patentnya. Ini sebagai hak atas kepemilikan yang memang secara sah di undang-undang ada jelas diatur, dan kalau tidak berarti dinyatakan sebagai ilegal. Kemudian hak atas akses informasi memiliki nilai, jadi setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account ataupun izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Jadi inilah hak user yang kedua. Kemudian dari hak tadi maka akan kita lihat bagaimana implikasinya ataupun implikasi itu dari pemanfaatan teknologi informasi itu. Bahwa implikasinya dari segi moral. Nah, dari segi moral tentunya sama dengan tradisi kepercayaan mengenai perilaku baik dan buruk, benar dan salah. Maka sini jelas moral bisa dikatakan yang berperan di dalam implikasi ini. Yang kedua adalah etika. Setelah mengatur perilaku benar dan buruk ataupun yang salah, maka sama dengan satu set kepercayaan standar pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, masyarakat. Jadi kaitannya dengan perilaku bermasyarakat, kemudian secara pribadi ataupun kelompok, di sini sudah termasuk etika berbicara. Nah, untuk menguatkan aturan-aturan itu, maka ada implikasi di bidang hukum, yaitu sama dengan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat ataupun warga negaranya. Jadi ini sebagai landasan manusia untuk pemuatan etik. Kemudian etika sendiri, saudara sekalian, sudah kita lihat bahwa merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan oleh instansi ataupun perusahaan. Itu nanti akan bicara masalah profesi mereka masing-masing. Kemudian program etika merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk menegakkan pegawai dalam melaksanakan
corporate ridwan ini. Kemudian kode etik khusus perusahaan ini yang sudah menyangkut kepada profesi, di mana seorang profesi itu bergantung kepada perusahaan di mana dia mengontraknya ataupun perusahaan di mana mereka bisa bekerja. Di sini juga setiap perusahaan punya perancangan kode etik khusus untuk perusahaannya, sehingga seorang yang punya keahlian di bidang itu bisa memanfaatkan dengan kode-kode etik yang ada di perusahaan itu. Kemudian formasi sesuatu kode berlaku, tetap aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah IT, kemudian jelas sanksi yang akan diambil, kenali perilaku etis, fokus perhatian pada etika melalui program, dan promosikan undang-undang kejahatan komputer. Jadi ini salah satu implikasi dari etika itu. Kemudian saudara sekalian, di sini akan kita lihat rancangan undang-undang pemanfaatan teknologi informasi, bahwa di dalam undang-undang itu ada yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan ada juga yang mengatur transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik, termasuk naskah-naskah lainnya yang mengenai undang-undang dunia kejahatan ataupun dunia cybercrime, seperti halnya RUU tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, RUU IETE, dan juga RUU tentang pemanfaatan teknologi informasi atau RUU TPTI. Dan yang kedua adalah nantinya kedua rancangan undang-undang ini dapat saling melengkapi, kemudian dilebur menjadi satu, yang sebelumnya disempurnakan dengan mendengarkan usulan ataupun tanggapan dari berbagai pihak yang berkenaan, yang berkompeten, bank instansi yang berhubungan dengan dunia IT itu, baik dalam akademisi, profesional IT ataupun perusahaan IT. Jadi itu rancangan undang-undangnya. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, ada perlindungan pemanfaatan teknologi digital, perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap konsumen internet banking, perlindungan terhadap anak-anak sebagai objek yang bertentangan dengan hukum dan etika moral. Dan yang terakhir adalah pencegahan pornografi di dunia internet. Ini salah satu perlindungan hukum yang nanti bisa diterapkan dalam masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pembentukan hukum teknologi informasi dan penegakan hukum juga sudah dirancang oleh pemerintah. Ini sebagai sebuah acuan, ada beberapa hal yang menjadi azas dalam pembentukan hukum perundang-undangan, baik legalitas etikat, baik etikat dan moral, proses penegakan hukum, dan sampai kepada informasi tentang kepemilikan, perlindungan hukum, dan juga akibat dari hukum itu sendiri. Dampak pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat adalah rasa takut, keterasingan dalam komputer, golongan miskin informasi dan minoritas, pentingnya individu, tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani lagi, kemudian kaburnya citra manusia dari individu yang mereka anggap sebagai manusia yang paling sempurna. Kemudian langkah-langkah untuk menghadapi dampak pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat adalah desain yang berpusat pada manusia, dukungan organisasi, perencanaan pekerjaan, pendidikan, umpan balik dan imbalan. Kemudian yang paling terakhir adalah riset yang sangat menunjang kemajuan teknologi itu sendiri. Kemudian kesimpulannya, saudara sekalian, bahwa etika dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial, sebab bila kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan tanpa disertai dengan etika, dapat menimbulkan berbagai dampak yang positif negatif. Dan sarannya bagi pengguna dan pemanfaatan IT adalah bersosialisasikan mengenai aturan dan tata cara beretika, dan penegakan aturan dalam hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai dampak negatif yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Saudara sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.